Kita pengen lihat cara pandangnya, teman-teman. Cara pandang teman-teman yang udah pakai motor listrik ini melihat kemungkinan fenomena nanti di Indonesia, kalau benar 120 juta unit motor listrik, berarti kemungkinan motor-motor bensin yang ada di jalanan sekarang nanti akan jadi motor listrik. Apakah itu akan terjadi? Kalau udah siap, mungkin kita bisa nih membantu program pemerintah 120 juta motor listrik itu ya sebenarnya, Mas. Iya, kita sih harapin memang program ini bisa sukses supaya juga ya di komunitas kita makin banyak teman. Berarti narasi konversi ini itu bukan hanya sekedar mengkonversi motor bensin yang sudah ada sekarang ini jadi motor listrik. Iya. Tapi lebih ke bagaimana mengkonversi populasi total motor yang beredar di Indonesia ini dari motor bensin jadi motor listrik. $120 juta konversi motor listrik, Mas Hendro. Iya. Jadi teman-teman, kita di podcast kali ini kita mau menyoroti itu tadi. Bapak Presiden kita bicara mengenai konversi motor listrik sejumlah itu ya, 120 juta unit. Itu sudah disebut angkanya. Dan kali ini kita kedatangan tamu Mas Hendro Sutono. Selamat datang, Mas, di Ramo Podcast. Terima kasih udah menerima kehadiran kita. Aduh, thank you udah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya di kota Jakarta ini. Mas Hendro ini penggiat sepeda motor listrik. Udah lama ya, Mas ya? Lumayan. Sekarang aktif jadi apa ya, tetua, admin juga di komunitas sepeda Kalau motor. ketua sih enggak, karena di Kosmik Tetua lah, tetua. Yang dituakan. Oh, yang dituakan. Mungkin udah kelamaan jadi ketuaan. Udah ketuaan. Jadi teman-teman, kita mengundang Mas Hendro ke sini, kita mau lihat mindset beliau nih, teman-teman yang main motor listrik ini seperti apa sih. Terus kita mau coba ya kita gali lah ya kemungkinan-kemungkinannya gitu. Apakah motor listrik sejumlah 120 juta unit itu possible ya? Apakah mungkin dicapai di Indonesia ini? Dan kira-kira berapa lama? Tapi kita pengen tahu dulu sebenarnya, Mas Hendro. Awal-awal nih, teman-teman yang main motor listrik di Indonesia, di komunitas kita ya, komunitas motor listrik ini kan sudah banyak banget ya anggotanya ya. Iya. Dan kita pengen tahu dulu, sebelum rame motor listrik, teman-teman ini mulai dengan sendirinya, dengan kesadarannya ya, untuk mencoba motor listrik. Sebenarnya apa sih mindset awal untuk gue coba deh. Kan tadinya nggak mungkin dong langsung pertama kali punya motor langsung motor listrik ya, karena sebelumnya pasti pernah punya motor bensin. Motor bensin. Nah, terus pertama kali pengen mau nyobain motor listrik itu apa sih yang ada di pikiran, Mas? Oke, kalau balik ke saya pribadi aja deh, yang paling dekat gitu kan. Jadi memang dulu juga saya kan punya motor bensin, terus kemudian tahun 2000 awal 2000-an lah, itu sampai dengan 2005 lah itu. Itu datang gelombang pertama motor listrik. Motor listrik. Berarti itu. udah 20 tahun lebih ya? Udah 20 tahun. Kalau boleh sebut mereknya, dulu ada Treco. Terus kemudian ada juga modern group tuh, Fuji. Modern, ya. Fuji itu dulu punya E-Moto. E-Moto. E-Moto atau E-Moto? E-Moto. Ya itulah ya pokoknya ya. Nah, itu ada teknologi baru di mana kita, kalau saya pribadi ngelihat bahwa ini lain daripada motor bensin yang selama ini kita kenal. Iya, karena pada awal 2000 itu kan masih banyak yang karburator kan dulu. Masih banyak karburator, betul. Injeksi masih ya belum ada lah ya, baru yang motor-motor besarnya aja. Iya, betul. Dan ini teknologi baru, ini juga masuknya berbarengan sebetulnya dengan yang sepeda listrik. Gitu, sepeda listriknya. Kalau saya pribadi ngelihat bahwa ini adalah sebuah kendaraan yang efisien. Oke. Dalam artian kita tidak perlu mencari bahan bakarnya, sumber energinya kita bisa dapatkan di rumah sendiri. Kan tinggal ada colokan listrik, ya udah kita ngisi energinya kan langsung di situ. Ini kita bahas nanti nih ya. Ketersediaan energi. Sudah ada di rumah. Terus kemudian juga sistem kerjanya, komponennya itu juga lebih sedikit daripada motor bensin, lebih simpel gitu. Jadi kalau mau dibilang komponen utamanya itu hanya baterai,
baterai ini kemudian mengalirkan listrik diatur oleh kita sebutnya controller. Iya. Terus kemudian penggeraknya langsung sebuah motor listrik. Kalau kita sering sebutnya dinamo kan. Dinamo gitu. ya. Nah, ditambah dengan sebuah body frame. Ya. Nah, itu aja sudah menjadi satu kesatuan kendaraan listrik gitu, motor listrik gitu. Gitu. Nah, itu simple sekali gitu. Dan bahkan waktu awal saya melakukan coba-coba itu, saya melakukan konversi dari sepeda biasa. Saya pasangkan kit penggerak untuk menjadi sepeda listrik. Oh, sepeda dulu ya? Nah, mainannya sepeda dulu gitu. Nanti naiknya kemudian jadi motor. Gitu. Nah, teman-teman di Cosmic yang lain apakah melalui jalur yang sama seperti yang Mas Endro alami, atau ada yang langsung jam ke motor listrik gitu? Macam-macam ya? Macam-macam. Ada yang jump langsung ke level motor listrik, tapi ada yang sepeda. Mulainya dari sepeda dulu. Karena sebetulnya antara sepeda sama motor listrik waktu itu perbedaannya tipis. Paling cuman prinsip kerjanya sama. Tinggal masalah kemampuan baterainya itu mempengaruhi range-nya sama kecepatannya. Oke. Sama gitu. Ya model dinamonya ya? Ya, jadi yang masalah nanti akan jarak tempuh dan kecepatan maksimalnya. Gitu. Ya. Nah, apa namanya ya? Berarti kan ketertarikan itu memang datang tuh dari dalam hati. Dari teman-teman semua yang ada di grup Cosmic ini ya. Betul. Nah, kenapa kita ngundang Mas Endro dan sebagai perwakilan dari teman-teman Cosmic di sini? Karena kita pengen lihat cara pandangnya, teman-teman. Cara pandang teman-teman yang udah pakai motor listrik ini melihat kemungkinan fenomena nanti di Indonesia, kalau benar 120 juta unit motor listrik, berarti kemungkinan motor-motor bensin yang ada di jalanan sekarang nanti akan jadi motor listrik. Apakah itu terjadi? Ternyata mindset-nya teman-teman Cosmic ini dari awal memang ada ketertarikan dulu ya. Karena waktu itu memang belum ada regulasi, belum ada apapun dari pemerintah yang berkaitan sama motor listrik sebenarnya kan. Betul. Program sekalipun nggak ada kan. Jadi waktu dulu itu kita dianggapnya juga bukan kendaraan. Hobi ya sebenarnya. Iya. Gimana? Ya ada tapi dianggap nggak ada gitu. Jadi sebenarnya mau dipakai harian pun nggak juga gitu ya. Iya. Buat beberapa teman sudah ada yang memang memakai karena nyoba bisa ternyata durable, reliable, ada yang pakai harian. Cuman secara regulasi itu juga masih belum belum terlalu fix lah gitu. Jadi kalau kayak polisi juga kadang kalau ngelihat yang motor listrik masih nggak ada STNK-nya gitu biarin aja dianggapnya ini bukan motor gitu. Iya. Gitu. Cuman nggak tahu lah itu kendaraan bisa jalan sendiri tanpa ada mesinnya gitu kan. Nah Mas, gue pernah inget kita pernah ngobrol ya. Dulu akhirnya terjadilah sebuah konversi itu sebenarnya dari yang tadinya main motor listrik yang sudah jadi ya. Dengan brand yang mungkin dari Cina dan segala macam yang tadi Mas Endro sebut tadi, tapi dikawinkan dengan motor lokal sini yang mesinnya bensin, apa gimana dulu? Iya. Itu ada fenomena itu dulu. Ada fenomena. Jadi fenomenanya itu adalah motor yang masuk ke sini memang waktu itu kan kualitasnya belum terlalu bagus ya, build quality-nya belum terlalu bagus. Jadi motor itu paling bertahan berapa 3 tahun, 4 tahun itu plastiknya tuh udah mulai rapuh. Terus kemudian frame-nya udah mulai bengkok-bengkok. Lama-lama rubuh sendiri motornya. Lama-lama rubuh sendiri. Tapi parts penggerak elektriknya itu masih bisa dipakai. Masih berjalan. Gitu. Akhirnya teman-teman banyak yang iseng. Ada frame dari motor bensin yang mungkin mesinnya sudah rusak lah gitu kan. Nah itu iseng dikonversikan, dipindahkan nih partsnya dimasukkan ke motor bensin. Jadi awal-awal konversi di teman-teman Cosmic itu sebenarnya. Ya, jadi menjawab sebenarnya solusi bahwa dengan motor listrik yang ada di rumah dan ternyata secara konstruksi dia udah nggak layak pakai lagi, tapi komponen kelistrikan dari yang 3 itu tadi ya, betul. Baterai, controller sama dinamonya itu masih bagus. Dipasanglah ke motor bensin. Iya, gitu. Karena kalau kita lihat memang parts kelistrikannya itu, terutama dinamo ya, hampir tidak ada umurnya sebetulnya. Oke. Jadi
teknologi yang terakhir itu kan memakai teknologi brushless. BLDC. Kalau yang ya? sebelumnya BLDC. Kalau sebelumnya kan masih yang pakai sikat arang. Sikat arang. Nah, kalau sikat arang itu memang ada waktunya Si ketika sikat arangnya itu arang, ya? arangnya habis, maka kita harus bongkar. Nah, begitu masuk teknologi BLDC itu sudah tidak ada umurnya sebetulnya. Relatif panjang. Relatif umurnya. panjang Iya, gitu. iya. Jadi makanya kemudian dipindahkanlah ini ke motor bensin. Jadi awalnya konversi itu kalau di teman-teman Cosmic itu awalnya dari ngoprek sebenarnya kali. Dari ngoprek, betul. Jadi sebetulnya kita kayak apa ya? Kita belajar dari proses ATM lah gitu. Amati, tiru, modifikasi, gitu kan. Nah, jadi bukan yang tiba-tiba datang komponen-komponen untuk kita coba sama-sama konversi motor bensin, nggak begitu ya dulu awal-awal. Itu juga keterpaksaan. Jadi sebetulnya gitu. waktu itu. Jadi gini, motor listrik itu di tahun 2000-an awal itu kita ngelihatnya sebagai teknologi baru sebetulnya. Tetapi ketika kemudian banyak APM yang tutup, merek yang tutup, kemudian kita nggak punya jadi tinggal induk ya sebenarnya. Iya, kita nggak punya support, gitu ya? kita nggak punya support after Teknis lagi, sales, ya kan? Bener, setuju. Nah, akhirnya kita jadinya harus mandiri ngoprek sendiri, gitu kan? Itu jadinya kita kayak komunitas motor tua. Oh, jadi kemudian motornya ada, spare partnya nggak ada. Nah, gitu ya. kan gitu, motornya Makanya ada. salah satu triknya adalah ya udah sasis dan body ambil dari motor yang ada yang masih banyak spare partnya di Betul. sini ya. Kemudian juga ada kanibal-kanibalan juga ada. Karena juga kemudian sesudah kita nyemplung, kita juga sadar bahwa parts-nya mereka itu sebetulnya adalah common parts biasanya. Jadi antara satu merek dengan merek yang lain itu saling bisa substitusi. Bisa saling substitusi. Gitu. Asalkan kita ada hitungannya gitu kan. Kita tahu Terus hitungan. mulai ramenya akhirnya datang komponen-komponen parts konversi itu mulai tahun berapa, Mas? Kayak datang gitu, tiba-tiba ada BLDC, ada yang jualan di sini, Cosmic ada yang sendiri, bisa baterai, Cosmic ada sendiri kan controller. 2007. Sekitar 2006-2007. Nah, kita mulai ngebentuk semacam ekosistem kecil lah waktu itu. Di antara teman-teman dulu. Di antara teman-teman, ya itu tadi mulai dari copotan, terus kemudian ada yang import spare part. Oh, mulai ada yang nyari ke mulai Chinanya. ada yang nyari ke China-nya. Oh, betul. gitu. Jadi ada beberapa teman yang biasa main ekspor impor. Ya, kita dorong lah, masukin dong baterai, masukin dong parts Karena kebutuhannya ada nih di komunitas ini. Iya, kebutuhannya ada. Jadi melayani komunitasnya dulu ya awal-awal. Melayani komunitas. Ya kayak apa namanya? Ya, komunitas sama-sama motor tua nih. lah gitu loh. Ya senasib nih kita ya, nggak ada nih. Iya. Dinamo gua rusak nih, gue beli di mana? Itu ada tuh, bisa Iya. masukin gitu ya. Terus kemudian juga bergerak juga ke arah upgrading dan modifikasi. Oke. Jadi kalau misalnya dinamo kebakar gitu, misalnya kumparannya kebakar, mulai ada yang bisa ngegulung dinamo. Oh. Gitu. Berarti itu workshop atau bengkel-bengkel yang mulai bisa melakukan perbaikan dan konversi mulai menjamur di situ ya. Mulai berkembang, mulai satu, berkembang. dua, tiga, akhirnya mulai fokus di sana. Mulai fokus. Dan sampai sekarang masih ada tuh orang-orang teman-temannya. Masih Main juga ya. Masih main Ada beberapa juga. nama yang bisa kita sebut sih sebenarnya. Iya. Nah, terus lagi nih, kita langsung fast forward aja, Mas. Nah, mulai rame nih pemerintah menggalakkan konversi motor listrik. Itu kan sekitar mungkin beberapa tahun terakhir aja ya. Iya, mulai tahun 2000, seingat saya mulai 2022 atau 2023. Ya, pokoknya pas gitu. COVID lah ya. Iya, COVID. pasca Seingat gue COVID sebelum lah. COVID pun belum rame itu konversi. Iya, belum terlalu Ya sih. masih di antara komunitas aja nih. Iya, Ya kan? betul. Yang tertarik pun mereka yang demen ngoprek sebenarnya kan. Betul. Ya kan? Jadi yang punya kesadaran, gue mau dong Honda Beat gue misalnya ya. Itu dikonversi jadi motor listrik, itu dia yang bener-bener gue pengen dong ngerasain motor listrik. Bahkan yang banyak sebetulnya waktu itu yang Vespa 2 tak sebetulnya. Vespa 2 tak. Iya bener sih. Si kawan kita siapa? Elders ya, Herats ya, dan Heret. teman-teman. Nah, itu gitu. mulainya di situ ya dulu ya. Ya, karena ketika kita bicara Vespa 2 tak itu kan memang banyak kesulitannya Ya, ketika merawat 2 taknya ini gitu kan. ya betul. Nah, ini menjadi solusi nggak kehilangan identitas Vespa-nya, klasiknya, iya. tapi dikawinkan dengan teknologi yang lebih baru. Iya, jadi awalnya semua dari ngoprek ya. Nah, Motornya ngoprek. begitu pemerintah mencanangkan, oke, dimulailah konversi. Nah, pada saat itu
itu seberapa siap Mas? Workshop yang sudah kenal dengan teknologi motor listrik? Nggak banyak sebenarnya. Nggak banyak, Ya kan? Nggak banyak. Bisa dihitung pakai jari kali mungkin. Bisa dihitung dengan jari. Nah, kemudian juga kan pemerintah ada peraturan bahwa untuk menjadi legal, konversi menjadi legal itu bengkelnya pun harus melalui proses sertifikasi. Iya. Itu sertifikasi. Nanti kemudian berkembang menjadi ada sertifikasi A dan sertifikasi B. Iya. Yang B itu bisa ngoprek, tapi setiap hasilnya kalau mau dilegalkan itu harus dites di balai uji. Tapi kalau yang sertifikasi A itu mereka sudah bisa bikin platform. Oke. Jadi dia bikin satu modul dan ini bisa nanti diaplikasikan ke banyak motor gitu. Dan itu pengujiannya hanya satu sampel aja. Jadi kayak proses homologasi. Homologasi kalau mau ada motor baru gitu. Jadi misalnya itu. Si bengkel ini mengkonversi Honda Beat. Iya. Berarti satu Honda Beat itu buat contoh. Buat contoh. Habis itu nanti paket konversinya tidak perlu di homologasi lagi. Iya, betul. Iya. Gitu. Berarti kalau dia mau bikin, kalau gitu kita Honda Vario gitu, dia homologasi ya satu sampel aja. Betul. Itu masih sampai sekarang seperti itu ya prosesnya. Prosesnya seperti itu. Nah, memang sekarang ini kalau dari data yang kita punya kurang lebih sekitar 60-an bengkel 60 sekarang, workshop yang sudah bengkel konversi. Tapi ini juga 60 bengkel ini yang berizin, cuman kemudian mereka juga pakai sistemnya kayak apa ya? Kayak franchise gitu lah. Jadi bisa ada bengkel-bengkel lain di bawahnya si bengkel yang sudah bersertifikat ini, tapi jadinya dalam pengawasan si bengkel ini. Atau misal, mau bisa franchising atau segala macam. Iya, gitu. Iya. Jadi misalnya kayak kalau boleh sebut BRT ya. Dia punya kit untuk Mio, Vario, terus Beat gitu kan. Nah, dia keluarkan kitnya itu, terus kemudian dia sebar ke bengkel-bengkel yang berafiliasi dengan dia, betul. Kan. Nah, nanti hasil dari konversinya itu akan dimajukan melalui BRT. Gitu. Oke. Nah, ini kan kita lebih dalam lagi nih Mas, kita galinya nih ya. Galinya sebenarnya gue lebih senang menggali itu minatnya teman-teman Cosmic nih. Kita mau berbagi mindset ke teman-teman semua karena harus diakui kita masih paling banyak penjualan motor sekarang adalah motor bensin. Oh iya. Dari 6,4 juta unit motor bensin yang terjual saat ini total. Paling motor listriknya nggak nyampe 1%. Nggak sampai 1%. Nah, ini buat teman-teman yang tadinya pakai motor bensin, sekarang kepikiran buat motor listrik atau belum kepikiran sama sekali. Itu ada apa Mas yang perlu diperhatikan pertama, Mas? Yang perlu diperhatikan pertama. Ini kan lu udah 20 tahun nih main motor listrik nih. Nggak sampai. 10 tahun baru. 10 lah ya, 10. Itu juga lama banget, Mas. Saya baru 10 tahun. Ya sejak Cosmic lah ya, 2016-2017 ya. Iya, saya serius masuk di Cosmic itu di 2016 lah, 10 tahun. Nah, kalau yang ada senior ini, saya masih banyak. Ini ada temen yang pakai motor bensin sebelumnya, terus dia mau beli motor baru. Ada beberapa sih yang nanya ke gua juga secara personal, motor listrik yang bagus apa gimana, atau apa gua konversi aja motor gua ya gitu. Itu yang pertama kali mindsetnya harus diperhatikan apa sih? Mindset, ya itu tadi yang lu bilang tadi tuh yang infrastruktur ada di rumah itu, Mas, itu menarik tuh sebenarnya. Nah, ya memang sebetulnya ketika beralih ke motor listrik itu memang kita juga harus memperhatikan bahwa kita siap nggak merubah mindset dulu. Nah itu, mindset gitu. Itu apa? Mindset itu jadi memang pola penggunaan motor listrik dengan motor bensin itu memang agak bertolak belakang, gitu kan. Misalnya kalau kita biasa ngisi bensin itu kalau tangki sudah kosong, nah kalau kita di motor listrik justru baterai itu kalau bisa selalu standby dalam kondisi full, gitu kan. Misalnya, nah kalau misalnya kita biasa untuk mengisi energinya pergi ke tempat yang khusus, di motor listrik sebetulnya pengisiannya mayoritas sebetulnya dilakukan di rumah. Oh, gitu, dua tuh ya. Gitu, terus kita pakai motor listrik biasanya kita berhitungnya adalah efisiensi, gitu. Jadi nggak ada tuh yang blayer kayak gitu tuh di kita nggak ada, gitu. Iya. Biasanya. Berarti eco riding ya, all the way. Eco riding, ya, karena memang range-nya kan juga
masih agak terbatas nih gitu loh. Mungkin sekarang perkembangannya memang sudah ada beberapa yang bisa fast charging Sudah, yang bisa ya. Dan 1 sudah jam banyak penuh. yang di atas 100 kilo ya. Iya, range-nya. gitu. Tapi tetap kita akan berpikirnya adalah di efisiensinya, gitu. Ya ada beberapa lagi lah. Cuman memang yang biasanya seperti itu ya, yang kita. Iya, ada beberapa lakukan. sih yang waktu itu gue tangkap juga, Mas. Pertama tadi Mas Hendro bilang kita yang gue tertarik tuh sumber energinya ada di rumah, Mas. Jadi selama ini banyak sekali ya model swap, terus ada model charging juga, ada beberapa pabrikan motor listrik yang menyiapkan charging station juga, dan ada juga PLN menyiapkan juga SPKLU khusus motor misalnya. Nah sebenarnya memang mindsetnya adalah yang Mas Hendro bilang tadi ya, keluar rumah dengan baterai full, sehingga energi yang kita pakai pun diambilnya dari rumah juga ya. Iya. Jadi keluar rumah dalam kondisi full dan itu bisa memenuhi kebutuhan kita bertransportasi dalam 1 hari. Sebetulnya mindsetnya seperti itu. Oke, nah yang tertarik lagi nih Mas, yang menarik nih. Tadi keluar rumah dengan baterai full. Yang kedua, kita mau kemana harus trip planning dulu. Iya, direncanakan. Ya kan? Jadi berapa jauh kita akan beraktivitas hari itu. Tuh. Ya kan? Terus yang ketiga, yang gue tangkep nih, selama gue pakai motor listrik juga, gue akan kemana dan berapa lama gue di sana. Di sana ada nggak infrastruktur buat ngecas? Kira-kira itu bener nggak, Mas? Iya, kalau ya saya nonton videonya Mas Manut kan yang ke Bandung gitu kan. Ya memang seperti itu gitu loh. Tapi kita biasanya berpikirnya adalah yang kita efisiensikan dulu itu adalah yang kita pakai harian. Oke. Gitu. Yang kalau yang trip jauh itu memang itu kasuistis saja ya, berarti sekali-sekali. Jadi memang motor listrik itu cocok untuk commuting sebenarnya. Commuting. Jadi berkendara hari-hari yang terkontrol ya. Terkontrol. Jadi bisa kita kontrol sehari ini kita dari rumah dan nanti akan kembali lagi ke rumah. Iya. Itu berapa jauh kita aktivitasnya. Dan ya? di situ kita akan temukan efisiensinya paling tinggi. Paling top. Oke. Jadi itu mindset ya teman-teman. Kalau Anda sudah bisa punya mindset itu, berarti Anda siap buat pakai motor listrik. Siap buat pakai motor Kira-kira listrik. gitu ya. Iya. Tapi kalau masih mindsetnya mau sebodo amat gue mau ngisi di mana, gajulan kayak gitu ya, ya. itu mungkin masih belum cocok. Jadi diharapkan teman-teman kalau mau pakai motor listrik itu rapih sebenarnya. Rapih, ya. Iya kan? Karena motor listrik itu kayak handphone juga ya. Baterainya kita mesti rawat juga, ya kan? Iya. Kesehatan baterai itu kan juga Kesehatan baterai termasuk bagaimana kita habitnya ngecas kan sebenarnya kan. Nah itu menarik sekali sebenarnya. Nah teman-teman gimana? Udah siap belum naik motor listrik? Kalau udah siap mungkin kita bisa nih membantu program pemerintah 120 juta motor listrik itu ya sebenarnya Mas. Iya, kita sih harapin memang program ini bisa sukses supaya juga ya di komunitas kita makin banyak teman. Jadi ya teman-teman silakan kita diskusi bareng teman-teman, kalau punya pendapat silakan tinggalkan komentar di bawah ya. Karena memang ini banyak sekali pro dan kontra. Masih banyak yang ingin bertahan di motor bensin karena motor bensin itu lebih katanya lebih praktis karena kalau butuh bensin ya itu salah satunya. Mindsetnya memang bertolak belakang berarti ya. Betul. Bertolak belakang dibanding motor listrik. Nah kalau Anda punya mindset yang seperti kita udah bahas tadi, kemungkinan program pemerintah ini bisa lebih cepat terwujud gitu ya Mas. Nah kita sekarang analisa dikit deh Mas. 60 bengkel workshop ya untuk konversi motor listrik. Kan narasi pemerintah adalah 120 juta konversi motor listrik. Kalau dari total populasi motor sekarang di Indonesia ini dikonversi semua dengan hanya 60 workshop, kayaknya lama banget gitu ya. Ya prosesnya. Tapi gini, dari Kementerian SDM sendiri juga sekarang lagi giat melakukan pelatihan teknis untuk konversi ini. Jadi minggu depan itu akan ada juga pelatihan yang dilakukan oleh SDM dan itu nanti akan rolling juga, pertama di Jakarta, nanti kemudian mungkin ada di Bandung, Semarang, Surabaya. Intinya semua akan bergerak bersama gitu kan. Nah, jadi pelatihan ini pun kita diharapkan nanti juga akan banyak teknisi-teknisi yang akan bisa melakukan konversi ini, gitu. Jadi kita nggak tahu mungkin dalam setahun sekarang apakah
nanti bisa berlipat Iya. ininya bengkelnya, ya tentunya kita harapkan seperti itu. Barusan gue juga lihat postingan dari PLN malah sebenarnya. Mereka memberikan rekomendasi bengkel-bengkel konversi yang ada di Betul. seluruh Indonesia. Sebenarnya kota-kotanya udah ada nih, kita kasih lihat sedikit nih list dari PLN di Instagram mereka ngelisting, dan banyak SMK sebenarnya. SMK juga, ya betul. Jadi banyak PLN itu kemudian seperti menjadi bapak asuh ya, lah bapak gitu. asuh, ya. Nah, untuk memberikan pelatihan ke SMK, ke bengkel-bengkel. Ya kita sih senang sebenarnya dengan bisa memberdayakan teman-teman SMK ini, sehingga mereka juga punya bisnis model tersendiri di dalam SMK-nya. Cuman memang harus diperhatikan lagi kualitas sih sebenarnya ya. Kualitas pengerjaan konversi itu sebenarnya. Ya. Ya kan Mas? Ya. Cuman sebenarnya kalau dihitung nih Mas, skala kesulitan ya, 1 banding 1 sampai 10 lah ya. Konversi itu sesulit apa sih? Sebetulnya nggak sulit kalau sudah dikembangkan kitnya ya. Nah, itu dia. Dikembangkan Berarti sudah di riset dulu gitu ya? Sudah di-riset. Sudah di riset dan Kalau- sudah diuji gitu ya? Sudah diuji. Jadi misalnya kayak Contoh BRT tadi BRT. ya? Mereka sudah punya kit konversinya? Sudah punya kit konversi, sehingga begitu kita mau melakukan konversi, itu hanya butuh waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Dari motor bensin datang, keluar lagi jadi motor listrik? Copotin engine-nya, Engine, kemudian tangki pasangkan bensin, peralatan. dengan peralatan listriknya, Iya, itu sekitar 2-3 jam cukup ya? 2-3 jam cukup. Dan kompetensi dari teman-teman siswa SMK yang sudah berpengalaman 2-3 tahun belajar itu Betul, cukup ya? Itu pernah juga kan dilakukan di Sentul waktu itu, eventnya Kementerian SDM tuh. Itu ada hampir 20 SMK gitu. Jadi ada semacam berani dia. perlombaan lah gitu untuk melakukan konversi ini gitu. Dan itu memang waktu yang diberikan 2 sampai 3 jam gitu. Dan itu bisa dilakukan. Bahkan untuk yang Vespa juga, yang teman kita di Elders Garage, itu juga waktunya sekitar segitu, sekitar 2 jam. Waktu itu kita buktikan di IMS waktu itu tahun 2023 ya kalau nggak salah ya. Terus juga waktu itu ada acara yang di GBK itu ya, rame-rame itu ya. Iya, itu. Jadi memang sudah terbukti sih teman-teman. Sudah terbukti. Jadi tinggal ini mindset aja sih teman-teman pemakai motor bensin ini, apakah akan berniat untuk pindah ke motor listrik atau enggak, itu lebih ke sana sebenarnya. Betul. Tapi jangan lupakan juga teman-teman di industri nih. Oh, oke. Karena yang memang sekarang bermain di motor baru ya. Motor baru. Karena kalau saya nggak salah, datanya tuh dari 60-an sekian brand merek, itu kapasitas produksinya sebetulnya sudah mencapai 1 juta sampai 1,5 juta per tahun. Ya, memang harus diakui brand motor listrik di Indonesia banyak sekali ya. Banyak banget. Itu yang Mas Hendro bilang tadi, 60 brand ya. Ya banyak banget sih sebenarnya. Banyak. Selain yang paling sering kedengeran ya mungkin Polytron, Alfa ya kan. Ya. Terus ada Indomobil sekarang juga fokus di motor listrik. Belum lagi nanti ada Yadea, terus ada juga Celis. Ya. Ada macam-macam ya, ada macam-macam. Nah, ini pun mereka juga sebetulnya punya potensi kalau kita frame 1 juta unit itu motor listrik ya? Belum termasuk sepeda listrik ya? Belum ya? Hanya motor listriknya motor ya? listrik, iya. Oke. Nah, kalau sepeda listrik lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Tapi ini kita hitung hanya motor listrik sebenarnya. Listrik. Yang berplat nomor ya, yang terdaftar di Samsat ya? Nah, kalau kita berpikirnya adalah kita konversi dalam artian frame besar ya, mengajak orang untuk hijrah lah gitu. Dari motor bensin ke motor listrik, sebetulnya ini juga punya potensi besar untuk menutupi kekurangan dan mempercepat Gua proses ngerti maksud lu, Mas. konversi Berarti itu. narasi konversi ini itu bukan hanya sekedar mengkonversi motor bensin yang sudah ada sekarang ini jadi motor listrik. Iya. Tapi lebih ke bagaimana mengkonversi populasi total motor yang beredar di Indonesia ini dari motor bensin jadi motor listrik. Iya, betul. Jadi bukan cuma motor bekasnya yang diubah dari bensin jadi motor listrik, tapi juga mungkin penjualan motor listrik baru juga di-push gitu kali ya. Di-push. Nah, gitu. itu kan berarti butuh banyak sekali ini.
tools-nya nih pemerintah sebenarnya? Sebetulnya tools pemerintah sudah kan? punya banyak tools sebetulnya. Tinggal mereka mau memanfaatkan di mana nih. Ya kalau soal itu sih perlu gula sebenarnya ya. Kayak misalnya katakanlah nih konversi motor listrik ada waktu itu konversi ada subsidi 10 juta ya kalau nggak salah. 10 juta di 2024. Motor ya, 2024. Terakhir itu ya. Terakhir ya. Nah sekarang kan belum ada kabar nih. Kalau dari motor-motor yang bensin nih yang udah teman-teman punya mau dikonversi ke motor listrik itu rata-rata mas. Konversi itu harganya berapa sih? Yang paling affordable deh. Hitungan terakhir sih sekitar 12 sampai 15. 12 sampai 15. Kalau ada subsidi 10 juta berarti Tambah si pemiliknya nambah antara 2 sampai 5 juta. 2 sampai 5 juta. Kan? Betul. Itu dapat range sekitar 60-an kilo ya. 60-an kilo, speednya sekitar di 70 lah, 60 km per 70 jam. lah. Itu dengan motor teman-teman bensin sekarang jadi motor listrik. Nah, berarti ya narasi ini mungkin bisa diterjemahkan macam-macam ya. Bisa aja memang narasi konversi motor bensin yang sudah ada sekarang jadi motor listrik, atau berharap nanti penjualan motor yang 6,4 juta unit itu bukan cuma 1% lagi, tapi mungkin jadi sekian persen dari total penjualan motor listrik nasional menjadi motor nasional menjadi motor listrik gitu. Iya, sebetulnya kita sih berharapnya gitu. Jadi frame enak kalau kita ngelihatnya dalam frame besar gitu. Nah nanti itu aja sampai sekarang belum jelas nih mas subsidi buat motor baru kan? belum jelas memang. Iya. Karena ya kita sih berharap untuk motor baru pun masih bisa ada subsidi ya. Dalam artian kan sebetulnya logika berpikirnya kan kita tinggal mengalihkan aja subsidi dari BBM menjadi subsidi pembelian motor baru kan sebetulnya. Ya, jadi itu, betul. Ketika kita bertransisi ya, mengkonversi motor kita menjadi kita memakai motor listrik, sebetulnya kan kita meninggalkan hak kita untuk menggunakan subsidi BBM. Gitu kan. Nah, sebetulnya tinggal hitung aja kalau misalnya masa pakai motor listrik itu sekitar 3 sampai 5 tahun. Ya, 3 sampai 5 tahun hak kita menggunakan BBM itu ditarik nih langsung buat dicemplungin ke pembelian motor listrik. Nah, itu kan sebetulnya kalau mau dibilang pemerintah jadinya juga tidak harus menambah anggaran baru. Kan tinggal mengalihkan anggarannya aja. Ya, diharapkan dengan begitu otomatis pemakaian bensin kita berkurang. Ya. Dari sekian juta kiloliter jadi turunlah subsidinya jadi pindah sana. Ya, itu narasi yang juga kemungkinan bisa ini ya buat ini mungkin jadi ide juga buat pemerintah. Mungkin pemerintah juga sudah memikirkan itu sebenarnya. Oh, sudah pasti ya sudah, kan? Sudah. Jadi ya kita sama-sama diskusi bareng teman-teman. Ini kita sama-sama melihat apakah ini mungkin atau tidak gitu ya. Ya. Kalau Mas Hendro sendiri dari teman-teman Cosmic itu kira-kira melihat narasi pemerintah konversi 120 juta itu apakah akan terwujud atau tidak? Ya terwujud atau enggak ya tergantung komitmen, tapi kita sih intinya kita akan support gitu. Kita akan support berapapun hasilnya, buat kita itu adalah sebuah usaha yang patut dilaksanakan gitu, dicoba gitu. Ya kita nanti akan lihat bareng ya seperti apa, tapi melihat fenomena ini memang tadi udah kita obrolin bareng, itu memang dimulai dari mindset. Ya, pengguna teman-teman yang pakai motor. Nah, mindsetnya teman-teman yang pakai motor listrik tadi seperti tadi itu ya. Ya, memang kita harus akui lah barrier-nya memang masih banyak untuk mindsetnya ini. Ya, misalnya range society itu masih menjadi momok gitu kan. Terus kemudian ya itu ketakutan nanti ngisi energinya di mana seperti itu. Terus kemudian yang masalah juga harga jual kembali seperti itu karena mindset orang Indonesia kan kalau punya motor itu masih menjadi hitungannya aset liquid gitu kan. Sementara kalau kita bicara motor listrik banyakan kita berpikirnya sebagai barang konsumsi sebetulnya. Jadi kayak beli HP aja ya. Kayak beli HP. Dibeli HP nanti 2-3 tahun mungkin kita beli HP baru lagi. Yang itu udah nggak dipakai gitu. Yang itu udah nggak dipakai gitu. Iya, konsepnya memang berbeda jauh ya. Iya, karena kita berpikirnya kan adalah efisiensi sebetulnya. Balik lagi kita mindsetnya adalah di efisiensinya itu. Jadi ketika kita beli, kita pakai semaksimal mungkin sampai dengan nanti
nilainya itu sudah nol gitu, depresiasinya sudah nol. Iya. Gitu. Wah, thank you Mas. Kita bisa ngobrol-ngobrol. Saya rasa saya setuju banget. Memang untuk mencapai angka itu perlu mindset teman-teman yang pakai motor. Semua pengguna motor di seluruh Indonesia, kalau punya mindset seperti itu, kemungkinan itu bisa terwujud. Tapi kalau belum, ya mungkin perlu sosialisasi lagi, perlu experience lagi. Perlu experience ya kan? lagi, betul. Perlu teman-teman nyobain motornya dan segala macam. Nah, bagaimana pendapat teman-teman semua? Silakan tinggalkan komentar di bawah, kita sama-sama ngobrol. Atau mungkin kalau memang misalnya belum sempat dibahas di sini, nanti kita akan kembali berpodcast Ria lagi, mungkin dengan Mas Endro atau dengan teman-teman lain, atau mungkin teman-teman yang pakai motor bensin ingin podcast sama kita buat curhat juga. Kenapa sampai sekarang belum pakai motor listrik, tetap bertahan di motor bensin? Nah, kita sama-sama ngobrol. Kita pengen sama-sama pakai di jalan pakai motor juga, ya kan? Ya. Ketemu di jalan juga kita satu saudara, jadi kita seneng nih dengar teman-teman juga seperti apa sih melihat keberadaan motor listrik ini. Apakah kayaknya gue masih jauh deh pakai motor listrik, atau gue sebenarnya pengen tapi masih gimana ya, ada keraguan atau pengen tanya-tanya. Nah, ini kita senang untuk ngebahas itu. Jadi kita sama-sama menyikapi bagaimana statement presiden kita mengenai konversi motor listrik 120 juta unit. Ya. Kita sambil kawal bareng ya, Mas. Kita kawal bareng. Thank you Mas Hendro. Ya, Kita kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Siapa tahu nanti ada ini. pembahasan-pembahasan lain mengenai motor listrik, dan kita bisa ajak teman-teman lain untuk ngobrol mengenai ya fenomena ini, mengenai isu ini. Makasih ya teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa main-main ke website kami www.autorider.com. Kita akan banyak sekali mengupas berita-berita mengenai semua hal mengenai sepeda motor, dan juga semua sosial media kami di @autorider.com, baik di Instagram, di X, di TikTok maupun di Facebook. Thank you Mas Hendro. Terima kasih. Thank you. Sampai jumpa di video kami yang lain. Dah.